di sebuah desa terpencil bernama Kedung Rejo. Malam itu, warga membawa jenazah ke pemakaman, tapi ketika keranda dibuka, tubuhnya lenyap. Sementara di rumah, keluarga yang ditinggalkan justru menjerit histeris karena jenazah yang seharusnya dikubur kini masih terbaring di ruang tamu. Sejak malam itu, tak ada yang berani menyentuh jenazah setelah azan maghrib, sebab mereka tahu tidak semua yang dibawa ke kuburan benar-benar mati. Malam itu, udara di desa Kedung Rejo terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis merayap di antara rumpun bambu di belakang rumah Pak Sarto. Hanya suara jangkrik yang terdengar, diselingi gelegar petir jauh di arah utara. Lampu minyak di teras bergoyang tertiup angin. Cahayanya memantul di kaca jendela, membuat bayangan tubuh seseorang tampak bergerak sendiri di dinding rumah panggung tua itu. Bu Warti, istrinya, baru saja menjerang air untuk membuat wedang jahe. Sejak sore, Pak Sarto mengeluh dadanya sesak. Ia menolak diajak ke puskesmas. Katanya, cuma angin duduk. Tapi menjelang tengah malam, napasnya makin berat. Rini, anak semata wayangnya yang baru pulang dari Semarang, duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. "Pak, minum dulu. Ini jahe hangat," bujuk Rini lirih. Pak Sarto membuka mata separuh. Bola matanya seperti tak fokus, menatap ke langit-langit rumah. Lalu dari bibirnya keluar bisikan hampir tak terdengar. "Mereka datang." Rini menoleh cepat. "Siapa, Pak?" Tak ada jawaban. Tubuh Pak Sarto menegang, matanya melotot. Satu tarikan napas panjang keluar dari dadanya, lalu sunyi. Hening menelan ruang kamar. Di luar, angin berhenti bertiup. Bu Warti menjerit, menjatuhkan cangkir. Rini memeluk ayahnya, menangis sejadi-jadinya. Tapi ketika tangannya menyentuh wajah itu, kulitnya masih hangat, terlalu hangat untuk disebut mayat. Kabar kematian Pak Sarto cepat menyebar. Dalam waktu 1 jam, beberapa tetangga datang membawa lampu minyak dan tikar. Pak Darmo, kepala dusun, memimpin warga menyiapkan peralatan untuk memandikan jenazah. Lelaki tua itu dikenal tegas, tapi malam itu suaranya terdengar berat. "Bismillah, kita bantu keluarga. Besok pagi dimakamkan," katanya singkat. 3 lelaki, Wito, Leman, dan Karto, membantu memandikan jenazah di bilik belakang rumah. Air sumur ditimba, diletakkan dalam gentong besar. Saat baju terakhir dibuka, mereka saling pandang. "Loh, kok masih hangat toh?" bisik Leman, suaranya gemetar. "Baru saja meninggal mungkin," sahut Karto, meski keningnya berkerut. Wito mencoba mengguyur tubuh itu dengan air. Tapi setiap kali air menyentuh kulit Pak Sarto, muncul suara mendesis pelan, seperti air disiram ke batu panas. Tak ada uap, tapi suara itu terdengar jelas. Mereka bertiga saling berpandangan tanpa berani berkata-kata lagi. Bu Warti yang duduk di ruang depan tiba-tiba menjerit lagi. "Jangan lama-lama, tolong cepat diselimuti. Badannya kayak hidup." Rini memeluk ibunya erat. Sementara di luar rumah, suara anjing menggonggong ke arah kebun bambu di belakang. Gonggongan itu bersahutan dengan lolongan jauh entah dari mana. Menjelang subuh, jenazah selesai dimandikan dan dibungkus kain kafan. Tapi masih ada satu hal yang membuat semua orang tidak tenang. Mata Pak Sarto sulit sekali dipejamkan. Setiap kali ditutup, kelopak itu perlahan terbuka kembali. Akhirnya, Kiai Manaf dipanggil untuk memimpin doa. Kiai datang mengenakan sarung dan jas hitam. Wajahnya tenang, tapi begitu melihat jasad di atas dipan, rautnya berubah. Ia duduk di samping kepala jenazah, membaca surah Yasin dengan suara pelan namun tegas. Setiap kali sampai pada ayat tertentu, lampu minyak di sudut ruangan berkedip
Nyalanya redup, lalu menyala lagi. Setelah doa selesai, Kiai menatap Rini dan Bu Warti. Bu Warti, ada yang ingin saya tanyakan. Almarhum akhir-akhir ini melakukan sesuatu yang aneh. Pergi malam-malam, mungkin. Bu Warti menunduk, wajahnya pucat. Beberapa kali, Kiai, dia sering keluar ke kebun belakang tengah malam. Katanya, nyiramin pohon pisang, tapi saya tak pernah berani ngintip. Kiai Manaf menarik napas panjang. Besok, sebelum dikubur, panggil saya lagi. Ada yang harus saya lihat. Subuh berlalu dan cahaya matahari mulai menyelinap di sela bambu. Tapi udara di rumah itu tetap dingin. Rini tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara langkah pelan di luar kamar. Ketika membuka mata, tak ada siapa-siapa. Ia menatap ayahnya di dipan. Tubuh itu diam, tapi wajahnya tampak seperti tersenyum tipis di balik kafan. Rini mundur perlahan, jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke arah pintu, dan dari celah tirai, ia melihat sesuatu bergerak di halaman. Bayangan tubuh ayahnya sendiri, berdiri tegak menghadap rumah, tanpa wajah. Jerit Rini memecah keheningan pagi. Bu Warti dan warga berlari masuk, tapi bayangan itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya bekas telapak kaki basah di tanah dekat sumur. Pak Darmo menatap Kiai Manaf dengan wajah tegang. Kiai, jenazahnya belum dimakamkan. Tapi, apa itu tadi? Kiai Manaf memejamkan mata sebentar. Besok pagi, ketika kalian angkat keranda, jangan bicara macam-macam. Kalau terasa berat, teruskan saja. Jangan berhenti. Karena kalau kalian berhenti, bisa-bisa dia tak mau pergi. Semua terdiam. Tak ada yang berani bertanya lagi. Menjelang pagi, udara di Kedung Rejo begitu senyap. Burung pun enggan berkicau. Rumah Pak Sarto menjadi pusat perhatian, tapi tak seorang pun berani masuk sendirian. Dari kejauhan, orang-orang bilang mereka mendengar suara pocongan meloncat-loncat di sekitar kebun bambu. Tapi, siapa yang berani memastikan? Rini duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Bu Warti yang masih menggigil. Bu, besok ayah benar-benar dimakamkan kan? Bu Warti menatap jenazah yang terbungkus kain kafan itu. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, ia menjawab, "Entahlah, Nak, kalau dia memang belum mau pergi." Di luar, angin tiba-tiba bertiup lagi, membawa aroma tanah basah dan bau anyir darah yang samar. Lampu minyak bergoyang, lalu padam. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan. Dan di tengah gelap, terdengar suara napas, pelan, berat, panjang, datang dari arah jenazah di atas dipan. Pagi itu, langit desa Kedung Rejo tampak suram meski matahari sudah naik. Kabut tebal belum mau beranjak dari kebun bambu di belakang rumah Pak Sarto. Udara beraroma tanah basah dan kemenyan menyelimuti setiap sudut rumah duka. Rini berdiri di teras bersama Bu Warti. Di dalam rumah, jenazah Pak Sarto sudah dibungkus rapi dan dibaringkan dalam keranda bambu yang baru dipinjam dari Langgar. Kain putih menutupi seluruh tubuhnya. 6 lelaki desa bersiap mengangkat keranda, di antaranya Wito, Leman, dan Karto. Pak Darmo berdiri di depan, memimpin doa sebelum berangkat. Kiai Manaf juga hadir, berdiri agak jauh di sisi kanan, wajahnya kaku menatap ke arah keranda. Bismillah, ucapnya pelan. Jangan berhenti di jalan apapun yang terjadi. Wito mengangguk. Ia dan Leman berdiri di sisi depan keranda, sementara Karto dan 2 warga lain di belakang. Mereka mulai mengangkat. Tapi, baru saja kaki melangkah keluar dari teras, keranda itu terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Wah, ini kenapa berat banget ya? Keluh Leman, napasnya langsung memburu. Pelan-pelan saja, mungkin masih lembab kayunya, sahut Karto, meski wajahnya mulai pucat. Pak Darmo menatap mereka. Suaranya tenang
namun tegas. Jangan komentar macam-macam, teruskan baca sholawat. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan tanah menuju makam desa di tepi sungai. Jalan itu melewati kebun pisang dan rumpun bambu yang tinggi. Angin berembus pelan, tapi hawa dingin terasa menusuk tulang. Setiap langkah keranda menimbulkan bunyi krek, krek, seolah bambu di bawahnya menjerit pelan. Rini dan Buwarti ikut berjalan di belakang rombongan, ditemani beberapa ibu-ibu desa yang membawa bunga dan air wangi. Rini terus memandangi keranda itu. Entah mengapa, ia merasa seperti mendengar sesuatu dari dalamnya. Suara itu samar, seperti gumaman doa. Tapi semakin lama, semakin jelas. Buka, buka aku. Rini berhenti melangkah, wajahnya pucat pasi. Ia memegang tangan ibunya erat. Bu, ibu dengar sesuatu? Buwarti hanya menggeleng cepat, matanya menatap tanah. Jangan bicara nak, jangan toleh belakang. Setiap kali rombongan melewati rumah warga, anjing-anjing menggonggong liar. Seekor anjing hitam bahkan mengikuti dari kejauhan, menggeram pelan, bulunya berdiri. Ketika rombongan melewati tikungan pertama menuju pemakaman, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah hutan. Debu berputar, dedaunan beterbangan, dan kain putih penutup keranda berkibar, seolah ada yang bergerak di dalam. Berhenti dulu, teriak Wito. Aku nggak kuat, ini berat banget. Namun seketika, suara keras dari Pak Darmo membuat semua terdiam. Jangan berhenti, teruskan. Kalau berhenti sekarang, dia nggak akan tenang. Keringat membasahi punggung para pengusung keranda, meski udara begitu dingin. Wito merasa pundaknya seperti ditekan sesuatu dari dalam. Ia bisa bersumpah, tadi sempat mendengar suara ketukan dari dalam keranda. 3 kali, tok, tok, tok. Ia menatap Leman dengan wajah pucat. Man, kau dengar? Leman menelan ludah. Aku kira cuma aku yang dengar. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar jeritan. Seorang ibu-ibu jatuh pingsan. Rini segera menoleh, dan di antara kabut, ia melihat bayangan hitam berjalan sejajar dengan rombongan keranda. Bayangan itu tinggi, bergerak pelan tanpa suara, dan kepalanya miring ke arah keranda, seolah mengintip isi di dalamnya. Kiai Manaf segera membaca doa lebih keras, nadanya menggema di antara pepohonan. La ilaha illallah. Semua tetap jalan. Rombongan akhirnya tiba di pemakaman setelah hampir setengah jam berjalan. Makam desa itu terletak di tanah agak tinggi di samping sungai kecil. Pohon-pohon besar menaungi area itu, membuat tempatnya gelap meski siang hari. Di bawah pohon beringin tua di tengah makam, liang lahat sudah siap digali oleh 3 pemuda sejak pagi. Begitu sampai, mereka menurunkan keranda dengan hati-hati. Wito langsung duduk di tanah, kelelahan. Astagfirullah, beratnya kayak ngangkat batu. Pak Darmo memberi isyarat agar semua mendekat. Ia menoleh ke Kiai Manaf. Sekarang dibuka, Kiai. Kiai mengangguk perlahan. Buka perlahan, tapi jangan kaget apapun yang kalian lihat. Karto mengangkat kain putih penutup keranda. Lalu ia membuka tutup bambu di bagian atas. Hening, semua menatap. Dan seketika terdengar teriakan histeris serentak. Keranda itu kosong, tak ada jasad di dalamnya. Hanya kain kafan terlipat rapi tanpa isi. Tak ada tanda-tanda tubuh, tak ada noda darah, tak ada apa-apa. Suara gemerisik terdengar dari arah hutan bambu di seberang sungai, seperti seseorang berlari sambil tertawa kecil. Wito terjatuh ke belakang. Karto memeluk Leman yang langsung muntah ketakutan. Buwarti menjerit memanggil nama suaminya. Rini pingsan di pelukan warga. Pak Darmo dengan wajah pucat hanya bisa menatap Kiai Manaf yang tetap berdiri tegak sambil menatap ke arah keranda kosong itu. Ini bukan salah kalian, kata Kiai Manaf pelan. Dia belum ikut ke sini.
"Mak, maksud Kiai?" Suara Pak Darmo gemetar. Kiai menatap langit yang mendung, lalu menunduk ke tanah. Jasadnya tidak ada di sini, tapi ruhnya mungkin belum mau berpisah dengan rumah itu. Warga mulai panik. Ada yang ingin lari, ada yang menangis, ada pula yang berlari ke arah jalan pulang untuk memeriksa rumah Pak Sarto. Tapi Kiai Manaf menahan mereka. "Jangan tinggalkan tempat ini dulu. Baca doa. Jangan biarkan liang lahat ini kosong tanpa bacaan." Namun angin kembali berhembus kencang. Kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Daun-daun berputar, debu menari di atas keranda kosong. Dan di antara desir angin itu terdengar bisikan halus, suara yang sama dengan yang didengar Rini tadi pagi. "Aku masih di rumah." Pak Darmo menatap Kiai Manaf dengan wajah pucat pasi. "Kiai, kalau dia masih di rumah, lalu siapa yang tadi kami pikul dari sini sampai ke makam?" Suara tangis dan kepanikan menggema di pemakaman desa Kedung Rejo. Kabut semakin tebal menutupi seluruh area, membuat matahari terasa tak mampu menembus langit. Keranda kosong di tengah makam menjadi pusat ketakutan semua orang. Bukti nyata bahwa sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang terjadi. Wito duduk gemetar di tepi liang lahat, memeluk lututnya sendiri. Aku tadi ngerasa berat banget, Kiai. Sumpah, aku yakin di dalam itu ada jasad." Leman hanya bisa mengangguk cepat, matanya merah dan air matanya menetes. Pak Darmo berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kertas. "Kiai, ini gimana maksudnya? Kalau jasadnya nggak di sini, lantas siapa yang dari tadi kami bawa?" Kiai Manaf menatap tanah dengan sorot mata berat. Suaranya rendah tapi tegas. "Tidak semua yang tampak di mata adalah yang sebenarnya. Bisa jadi yang kalian bawa tadi bukan tubuh manusia, tapi bayangannya." Seketika angin berhembus kencang, membuat kain kafan yang kosong di dalam keranda melambai pelan, seperti sedang bernapas. Beberapa ibu-ibu menjerit ketakutan dan suasana makin kacau. "Cepat kita balik," seru Pak Darmo akhirnya. "Kita harus pastikan ke rumah Bu Warti." Perjalanan pulang dari pemakaman terasa jauh lebih mencekam. Langit tiba-tiba mendung dan petir terdengar mengguntur di kejauhan. Jalan setapak yang tadi mereka lalui terasa lebih gelap. Suara jangkrik pun hilang, entah kemana. Keranda bambu kosong tetap dibawa, kali ini oleh 2 orang yang berani. Meski tangan mereka gemetar, tak ada yang bicara sepanjang jalan. Hanya suara bambu yang berderit dan langkah kaki di tanah basah yang menggema. Di pertigaan menuju rumah Pak Sarto, seekor anjing hitam menyalak keras sambil menghadap ke arah rombongan. Bulunya berdiri, matanya merah menyala. "Usir anjing itu!" teriak Karto. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, anjing itu tiba-tiba menyalak keras sekali, lalu berlari ke arah kebun bambu, seolah mengejar sesuatu yang tak terlihat. Ketika rombongan tiba di depan rumah Pak Sarto, suasana jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Rumah panggung itu berdiri sunyi, tirai di jendela berayun pelan meski tak ada angin. Dari dalam, samar-samar terdengar suara orang menangis. "Bu Warti?" panggil Pak Darmo, tapi tak ada jawaban. Wito menelan ludah. "Kok sepi banget, Pak?" Kiai Manaf melangkah maju, membuka pintu perlahan. Pintu kayu itu berderit panjang dan aroma anyir langsung menyeruak keluar. Bau itu kuat, seperti darah bercampur tanah basah. Semua mata tertuju pada ruang tengah. Dan di sana, di atas dipan yang sama seperti semalam, jenazah Pak Sarto terbaring diam, masih dengan kain kafan yang sama, persis seperti sebelum dimasukkan ke keranda tadi pagi. Bu Warti tergeletak di lantai, pingsan. Rini duduk di sudut ruangan sambil menatap kosong ke arah jasad ayahnya. Wajahnya penuh air mata. Ia
tak lagi bisa bicara. "Ya Allah," desis Pak Darmo, mundur 2 langkah. "Jadi yang tadi kami bawa ke makam, bukan ini?" Kiai Manaf mendekat perlahan. Ia menatap tubuh itu lama, lalu berkata, "Pelan, jasadnya tidak pernah keluar dari rumah ini. Arwahnya menolak berpisah. Yang kalian bawa tadi hanyalah pantulan, bayangan yang diciptakan oleh sesuatu yang lebih gelap." Wito yang berdiri di pintu tiba-tiba berteriak, "Kiai, lihat!" Matanya kebuka. Semua menoleh serentak. Mata jenazah Pak Sarto yang tadi terpejam kini terbuka lebar. Bola matanya kosong, tapi jelas menatap ke arah mereka semua. Tubuhnya tak bergerak, tapi wajah itu menampilkan senyum tipis, persis seperti malam pertama ia meninggal. Bu Warti tersadar dan menjerit histeris, "Pergi, Sarto, pergi, aku mohon pergi." Ia berusaha bangun, tapi terjatuh lagi. Rini memeluk ibunya sambil menangis, tapi pandangannya terus terpaku pada ayahnya yang kini perlahan menggerakkan jari tangannya. Kiai Manaf segera mengambil segelas air yang sudah diberkahi doa dan memercikkan ke arah tubuh itu. Saat air itu mengenai dada jenazah, terdengar suara desis keras seperti air menyentuh besi panas. Udara di dalam rumah berubah berat. Lampu minyak berkedip cepat, lalu padam, gelap total. Dalam kegelapan, terdengar suara napas panjang dan berat dari arah dipan. Bukan dari manusia hidup, tapi lebih seperti sesuatu yang mencoba meniru cara manusia bernapas. Ha, ha, ha. Pak Darmo menyalakan senter dari ponselnya. Sorot cahaya itu menembus kegelapan dan langsung mengenai wajah jenazah. Dan semua yang ada di sana menahan napas, karena wajah Pak Sarto kini bukan lagi wajah manusia. Kulitnya hitam mengeras, bibirnya pecah, dan dari matanya keluar air hitam pekat yang mengalir menetes ke lantai. "Keluar, semua keluar!" teriak Kiai Manaf. Rumah ini bukan tempat manusia lagi. Mereka berhamburan keluar rumah. Hanya Kiai yang masih di dalam, berdiri memandangi jasad itu sambil membaca ayat-ayat suci. Dari luar, warga mendengar suara benda berat jatuh, diikuti hentakan keras di lantai rumah panggung itu. Lalu sunyi. Beberapa detik kemudian, Kiai Manaf keluar. Wajahnya basah oleh keringat. "Dia belum pergi," katanya datar. "Tapi malam ini aku akan selesaikan." Menjelang senja, warga desa Kedung Rejo tidak ada yang berani lewat di depan rumah Pak Sarto. Beberapa bilang mereka melihat keranda bambu yang tadi dibawa ke makam, kini tergeletak di halaman rumah, padahal tadi sudah ditinggal di pemakaman. Kain putihnya masih menempel, basah, dan di bagian dalamnya terlihat bekas telapak tangan, seperti seseorang berusaha keluar dari dalamnya. Malam itu, Rini duduk di samping ibunya yang masih lemah. Di luar, suara angin seperti orang berbisik-bisik memanggil nama mereka. "Rini, Warti, ikut aku." Rini menutup telinganya, menahan tangis. Tapi dari arah dipan tempat jasad ayahnya berbaring, terdengar suara kain bergesek. Dan perlahan dari bawah kain kafan itu terlihat gerakan halus, seperti seseorang yang baru saja menarik napas panjang. Malam turun cepat di desa Kedung Rejo. Langit pekat tanpa bintang dan udara seperti berhenti bergerak. Rumah Pak Sarto berdiri dalam gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil di pojok ruang tengah. Bau anyir semakin kuat. Tak ada yang berani mendekat kecuali Kiai Manaf. Di luar rumah, warga masih berkumpul dengan wajah tegang. Suara mereka berbisik-bisik pelan, seolah takut sesuatu mendengar. "Katanya jenazahnya bangun ya," bisik salah satu ibu. "Bukan bangun," sahut Wito pelan. Wajahnya masih pucat. "Tapi matanya kebuka, Bu. Senyum. Aku lihat sendiri Bu Warti masih lemah di dalam kamar." Rini duduk di sampingnya, tak henti menggenggam tangan ibunya. Sesekali,
Matanya melirik ke arah pintu yang menuju ruang tengah. Tempat ayahnya masih terbaring di atas dipan. Ia tak berani melihat langsung, tapi ia tahu. Dari sana, sesekali terdengar bunyi kain bergesek pelan. Kiai Manaf duduk bersila di depan jasad itu. Ia membaca ayat demi ayat dengan suara bergetar tapi tegas. Di sampingnya, Pak Darmo memegang lentera. Cahayanya bergetar karena tangan Pak Darmo terus gemetar. "Beneran Kiai? Dia tadi bergerak?" tanya Pak Darmo dengan suara nyaris tak terdengar. Kiai tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah jasad Pak Sarto yang kini kembali terpejam, tapi kulit di pelipisnya tampak retak, seolah daging di bawahnya menegang. "Jasad ini menolak tenang," gumam Kiai. "Ada sesuatu yang belum selesai. Dan itu bukan hal kecil." Sekitar tengah malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam lemari di sudut ruangan. Tuk, tuk, tuk. Semua menoleh. Pak Darmo refleks mengarahkan cahaya lentera ke sana. Lemari kayu itu sedikit bergetar, lalu dari celah pintunya mengalir cairan hitam pekat menetes ke lantai. "Ya Allah," bisik Pak Darmo. "Apa itu?" Kiai berdiri perlahan, mendekat. Ia membuka pintu lemari pelan, dan seketika udara di ruangan berubah dingin menggigit. Di dalam, bukan pakaian yang mereka lihat, tapi segenggam tanah merah dengan seikat bunga kenanga layu di atasnya. Dan di tengah tanah itu, tertancap sebatang paku berkarat yang masih meneteskan cairan hitam. Kiai Manaf memejamkan mata, lalu berucap pelan, "Ini tanah makam, tapi bukan dari sini. Ini tanah dari kuburan tua di utara desa." Ia menoleh ke Pak Darmo. "Sarto pernah kerja di sana, bukan?" Pak Darmo menelan ludah, suaranya lirih. "Iya Kiai, 2 tahun lalu, waktu anaknya sakit parah, dia sempat kerja gali kubur malam-malam di kuburan itu. Katanya ada yang nyuruh buat ritual pesugihan." Kiai menatap tajam. "Pesugihan?" Pak Darmo mengangguk takut-takut. Katanya biar dagangannya lancar. Tapi semenjak itu dia berubah, sering ngomong sendiri malam-malam. Pernah juga kedengeran kayak ada yang ketawa dari belakang rumah. Rini yang mendengar dari kamar langsung menangis. "Berarti ayahku bikin perjanjian itu?" Kiai menatapnya penuh iba. "Nak, tak semua yang berniat baik memilih jalan benar. Kadang orang terdesak dan setan datang menawarkan pertolongan yang salah." Tiba-tiba pintu rumah berderit keras. Semua menoleh. Keranda bambu yang tadi siang kosong, kini sudah berada lagi di depan pintu. Padahal warga yakin benda itu ditinggalkan di pemakaman. Kain putih di atasnya kotor, basah oleh lumpur dan bercak hitam. Dan di salah satu ujung keranda terlihat bekas tangan yang masih segar, seperti baru saja menekan dari dalam. Lampu minyak bergetar, lalu padam. Rumah seketika gelap. Kiai Manaf bergegas menyalakan lentera, tapi saat cahaya kembali menyala, jasad Pak Sarto di dipan sudah tidak ada. "Allahu Akbar!" teriak Pak Darmo panik. Rini menjerit dari kamar. "Kiai, ayah di sini." Mereka semua berlari ke kamar. Dan benar, jasad Pak Sarto kini terduduk di tepi ranjang, menghadap istrinya dan anaknya. Matanya terbuka, wajahnya kaku, dengan senyum tipis yang sama. Tangannya terulur pelan, menyentuh rambut Rini. Suaranya berat, kering, tapi jelas. "Aku belum dikubur." Rini menjerit sekencang-kencangnya. Bu Warti langsung pingsan. Kiai Manaf melompat maju, menyentuhkan tangannya ke dahi jenazah itu sambil membaca ayat kursi keras-keras. Tapi tiba-tiba angin kencang berembus dari arah jendela, menghantam mereka semua. Lentera padam lagi. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki berat menjauh ke arah ruang tengah. "Duk, duk, duk." Ketika lampu menyala lagi, jasad itu sudah hilang. Hanya tersisa bekas jejak kaki berlumpur di lantai
menuju ke arah halaman. Malam itu, warga yang berjaga di luar rumah melihat sesuatu berjalan pelan di kebun pisang belakang rumah. Sosok tinggi, mengenakan kain kafan, tapi langkahnya miring dan suaranya mengerang panjang. "Bismillah, jangan dilihat," teriak Kiai Manaf dari dalam, tapi sudah terlambat. Beberapa warga yang menatap sosok itu langsung jatuh pingsan. Matanya mendelik ketakutan. Kiai keluar membawa kitab kecil dan menancapkan paku besi di tanah halaman. "Ini bukan lagi arwah biasa," katanya pelan. Dia ditarik sesuatu dari dunia bawah karena perjanjiannya belum dibayar. Pak Darmo memandang dengan wajah ngeri. "Maksudnya, arwahnya menolak mati?" Kiai mengangguk pelan. "Dan kalau tidak diselesaikan malam ini, dia akan mengambil seseorang sebagai ganti." Semua menatap ke arah rumah. Tempat Rini dan ibunya masih di dalam, ketakutan. Angin berhembus kencang, menggoyangkan tirai dan membuat lampu bergoyang liar. Dari arah kebun belakang, terdengar suara berat itu lagi. "Warti, aku belum dikubur." Suara itu semakin dekat. Tanah bergetar halus, bau busuk memenuhi udara, dan di ambang pintu terlihat bayangan panjang dengan kepala miring dan tangan menjulur ke depan, bergerak pelan masuk ke rumah. Kiai Manaf menggenggam tasbihnya erat. "Malam ini kita akhiri," katanya dengan mata tajam. "Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia mendekati Rini." Malam semakin larut. Langit di atas desa Kedung Rejo pekat tanpa bulan. Hanya sesekali kilatan petir jauh di barat memberi cahaya sesaat. Di halaman rumah Pak Sarto, Kiai Manaf menyiapkan ritual pengusiran roh. Bau kemenyan bercampur dengan tanah basah dan aroma anyir yang menempel di udara sejak sore. Wito dan Pak Darmo membantu menyiapkan segala sesuatu sesuai perintah Kiai. Kendi berisi air doa, tali putih, paku besi, dan segenggam tanah dari makam asli Pak Sarto. Di tengah halaman, mereka meletakkan keranda bambu yang sejak tadi kembali dengan sendirinya dari pemakaman. Kini, kain putih di atasnya mulai mengering, tapi di bagian dalam terlihat noda kehitaman yang makin pekat. "Wito, jaga lentera jangan sampai padam," kata Kiai Manaf. Suara Kiai serak tapi mantap, matanya tak lepas dari keranda. Malam ini Roh Sarto harus kembali ke tempatnya. Jika tidak, dia akan menuntut ganti, dan yang paling dekat dengannya akan jadi korban. Wito menelan ludah. "Maksudnya, Kiai, Rini?" Kiai menatapnya singkat, tapi tidak menjawab. Hanya angin malam yang menjawab dengan desir panjang di antara pohon pisang di belakang rumah. Dari dalam rumah, suara tangis Rini masih terdengar. Ia duduk di samping ibunya yang mulai sadar tapi masih lemah. "Bu, kita pergi aja dari sini," bisiknya lirih. Bu Warti memegangi dada, napasnya berat. "Nggak bisa, Nak. Arwah bapakmu marah kalau kita pergi." Tiba-tiba, dari arah ruang tengah terdengar bunyi sesuatu jatuh keras. "Brak!" Rini menjerit. Ketika ia melongok lewat pintu kamar, ia melihat kursi kayu di ruang tengah terguling, dan di dinding tergantung foto keluarga mereka yang kini terbalik. Dalam foto itu, wajah Pak Sarto terlihat berubah. Matanya terbuka, dan di sudut bibirnya ada senyum tipis, sama seperti jasadnya tadi. Rini menutup mulutnya, menahan teriak. Dari luar, suara Kiai Manaf mulai terdengar lantang, membaca doa pengusiran. Suaranya berat, menggema di udara malam yang pekat. Kiai berdiri di depan keranda. Pak Darmo dan Wito di sisi kanan dan kiri, memegang paku dan tali putih. "Dengarkan baik-baik," ujar Kiai dengan nada tegas. "Ketika aku mulai bacaan ini, jangan ada yang mundur, apapun yang kalian lihat nanti." Ia mulai melantunkan ayat-ayat dengan nada berat. Angin langsung berhembus kencang,
membuat nyala lentera bergoyang liar. Kemenyan yang terbakar mengeluarkan asap tebal, berputar-putar membentuk pusaran di atas keranda. Lalu dari dalam keranda terdengar suara napas. Perlahan kain putih itu bergerak, naik turun, seolah ada seseorang yang sedang berbaring di dalamnya. Wito mundur setapak, wajahnya tegang. "Kiai, itu bergerak." Kiai Manaf tak berhenti membaca. Ia mencelupkan jarinya ke kendi air doa dan memercikannya ke arah keranda. Setiap percikan menghasilkan suara desis, seperti air menyentuh bara. "Keluar kau dari jasad itu," teriak Kiai. "Tempatmu bukan di dunia ini." Namun seketika, kain kafan itu robek dari dalam. Dua tangan hitam berlendir muncul dan mencengkeram tepi bambu keranda, merobeknya perlahan. Dari dalam, sosok Pak Sarto muncul setengah tubuh. Wajahnya hitam legam, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara parau. "Aku belum dikubur, belum selesai." Wito menjerit, jatuh terduduk. Pak Darmo refleks menancapkan paku ke tanah, tapi tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Keranda bambu pecah dengan suara retak panjang. Sosok itu merangkak keluar sepenuhnya. Tubuhnya kaku, tapi kuat. Setiap gerakannya mengeluarkan bunyi patah tulang. Ia berdiri miring, menatap Kiai Manaf. Kiai terus membaca doa keras-keras, tapi tiba-tiba suara bacaan itu terdengar terputus, seolah tertelan angin. Sosok Pak Sarto tertawa pelan. Suaranya berat dan bergema, bukan tawa manusia. "Kau pikir doa bisa hentikan perjanjian yang sudah ditulis dengan darah?" Rini yang mendengar suara itu dari dalam rumah langsung menjerit. Ia menarik ibunya keluar kamar, tapi begitu melewati ruang tengah, angin kencang menyapu ruangan. Foto-foto di dinding jatuh satu persatu, piring pecah, dan dari atap terdengar suara langkah kaki berjalan di atas genting. Bu Warti menatap ke arah pintu terbuka dan melihat sosok suaminya berdiri di halaman, setengah diselimuti bayangan. Ia menjerit sambil menangis, "Sarto, lepaskan kami, aku mohon." Tapi sosok itu hanya menatapnya dengan mata yang kini bersinar merah redup. "Kau janji dulu, aku cuma butuh satu jiwa lagi." Kiai Manaf mengangkat kendi tinggi-tinggi dan melemparnya ke arah sosok itu. Air suci memercik ke seluruh tubuhnya. Teriakan keras menggema. Suara itu bukan manusia. Sosok itu bergetar hebat, kulitnya mulai melepuh. Tapi dari balik tubuhnya keluar bayangan lain, hitam, tinggi, dan tanpa wajah. Bayangan itu berbisik keras, perjanjiannya belum lunas. Tanah halaman rumah mulai retak. Angin berputar cepat seperti pusaran api. Wito terseret ke belakang dan hampir jatuh, tapi Pak Darmo menariknya. Kiai Manaf terus membaca doa. Suaranya hampir tak terdengar di tengah angin dan gemuruh. "Ya Allah, lindungi kami." Bayangan besar itu perlahan membungkus sosok Pak Sarto, lalu menariknya ke bawah tanah. Suara gemertak terdengar, seperti sesuatu diseret ke dalam bumi. Rini memeluk ibunya erat, menangis sejadi-jadinya. Sampai akhirnya, semuanya berhenti. Sunyi, angin berhenti, bau busuk hilang. Keranda bambu kini kosong lagi, hanya kain kafan sobek berserakan di tanah. Kiai Manaf terjatuh berlutut, wajahnya basah keringat. "Sudah selesai," gumamnya lirih. Arwahnya sudah kembali. Namun sebelum mereka sempat lega, Wito menatap tanah dengan wajah tegang. "Kiai, lihat." Dari tanah tempat jasad tadi lenyap, muncul telapak tangan kecil, tangan anak kecil, terangkat pelan dari dalam tanah, lalu menghilang kembali. Kiai Manaf menatap dalam, suaranya bergetar, bukan selesai, tapi berganti. Pagi tak kunjung datang. Langit di atas desa Kedung Rejo tetap kelabu.
seolah matahari enggan menyinari tanah yang baru saja diselimuti kengerian. Tanah halaman rumah Pak Sarto masih lembab. Di sana, bekas pusaran tanah yang semalam terbuka, kini tertutup lagi. Tapi meninggalkan tanda aneh. Bekas telapak tangan kecil seperti milik anak-anak yang menekan dari dalam tanah. Kiai Manaf berdiri diam menatapnya, wajahnya tampak tua dan letih. Perjanjiannya memang belum selesai, gumamnya pelan. Roh itu sudah kembali ke tempatnya, tapi pengganti yang dijanjikan belum dibayar. Pak Darmo yang sejak subuh berjaga mendekat dengan wajah pucat. Kiai, siapa penggantinya? Maksudnya, siapa yang bakal diambil? Kiai Manaf menghela napas panjang. Biasanya, yang paling dicintai oleh yang membuat perjanjian. Itulah harga penebusnya mata Kiai menatap ke arah rumah, tepat ke kamar tempat Rini dan Bu Warti masih bersembunyi. Di dalam rumah, Rini belum bisa tidur sejak malam tadi. Ibunya terbaring lemah, nyaris tak sadarkan diri. Ia memegangi tangan ibunya erat-erat, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai. Tapi entah kenapa, suasana rumah terasa semakin dingin. Kain gorden di jendela bergerak perlahan, padahal angin sama sekali tak bertiup. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara air mengalir. "Wito?" panggilnya. Mengira itu salah satu warga yang berjaga. Tapi tak ada jawaban. Air yang mengalir semakin deras, diikuti bunyi sendok jatuh dari meja. Rini melangkah pelan ke arah dapur. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak di lantai papan yang dingin. Saat ia sampai di depan dapur, lampu minyak di pojok tiba-tiba padam sendiri. Gelap, hanya suara air yang terus mengalir, dan samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa pelan. "Hehehe, aku haus." Rini membeku di tempat. Suara itu datang dari arah bak air di pojok dapur. Dengan gemetar, ia menyalakan korek api kecil untuk melihat. Dan di sana, di pinggir bak air, terlihat tangan kecil berwarna hitam mencuat keluar dari air. Seperti tangan anak-anak yang tenggelam dan berusaha meraih sesuatu. Rini menjatuhkan korek, menjerit sekuat-kuatnya, lalu berlari ke kamar ibunya. Kiai Manaf dan Pak Darmo langsung bergegas masuk begitu mendengar jeritan itu. "Ada apa, Nak?" "Air di dapur. Ada tangan Kiai, anak kecil." Kiai segera menuju dapur, membaca doa perlindungan. Tapi begitu sampai di sana, air sudah berhenti mengalir. Bak air tampak kosong, tak ada tangan, tak ada bayangan. Hanya sisa air hitam di lantainya. Kiai berlutut, menempelkan telapak tangan ke lantai. Kulitnya bergetar, seolah menyentuh sesuatu yang hidup di bawah permukaan. "Dia sudah mulai menagih," katanya dengan nada berat. Sarto menukar hidup anaknya demi dirinya sendiri. Rini membeku. "Maksud Kiai, ayahku menyerahkan aku?" Kiai menatapnya penuh iba. Perjanjiannya dibuat agar ia tak mati waktu itu. Tapi semua perjanjian setan selalu butuh bayaran. Ia mati juga. Dan sekarang roh itu datang untuk mengambil yang dijanjikan, darah keturunannya. Bu Warti mendengar itu, langsung menangis histeris. "Tidak, ambil aku saja, jangan anakku." Tapi sebelum Kiai sempat menenangkan, angin dingin menyapu seluruh rumah. Lampu minyak padam serentak. Suara langkah kaki berat kembali terdengar dari ruang tengah. Langkah yang sama seperti malam sebelumnya. Duk, duk, duk. Wito menyalakan senter. Cahaya itu bergetar hebat karena tangannya gemetar. Dan di sana, di tengah ruangan, sosok Pak Sarto berdiri lagi. Tubuhnya kini kering dan hitam, matanya kosong, tapi di dadanya menyala simbol aneh berbentuk segitiga terbalik, berwarna merah membara. Ia menatap langsung ke arah kamar, tempat Rini berdiri ketakutan di balik pintu. "Rini, ayah cuma mau menepati janji." Kiai segera berdiri di hadapan Rini. "Kau tak akan melewati ini, Sarto.
Kau sudah mati, tapi sosok itu tersenyum miring, lalu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar. Doamu tak cukup, Kiai. Aku bukan lagi manusia. Aku bagian dari perjanjian itu sendiri. Rini berteriak, memeluk ibunya. Kiai Manaf membaca ayat kursi keras-keras, tapi dari arah lantai tiba-tiba muncul asap hitam tebal, membentuk tangan-tangan yang mencoba menarik Rini ke bawah. Wito dan Pak Darmo berusaha menariknya, tapi semakin mereka menarik, tangan itu semakin kuat. Astagfirullah, teriak Pak Darmo. Kiai, bantu. Kiai merogoh jubahnya, mengeluarkan segenggam tanah dari kuburan tua yang tadi pagi ia ambil. Ini tanah asal perjanjiannya. Kau kubur di situ, kau harus kembali ke situ juga, teriaknya sambil melempar tanah itu ke arah sosok Pak Sarto. Tanah itu menempel di wajah sosok itu, dan dari tubuhnya keluar suara jeritan panjang, memekakan telinga. Api merah menyala di sekelilingnya, dan simbol di dadanya mulai memudar. Tapi di saat yang sama, Rini ikut berteriak. Tubuhnya juga mengeluarkan cahaya redup, seperti sesuatu sedang ditarik keluar darinya. Dia mau tukar nyawa, Kiai, teriak Wito. Kiai menutup mata, suaranya bergetar. Hanya satu cara. Ia mengambil air doa terakhir dan menuangkannya ke kepala Rini sambil berucap lantang, "Demi nama Allah yang Maha Hidup, kembalilah semua ke tempat asalmu." Ledakan suara keras menggema. Cahaya putih memenuhi ruangan. Semua terlempar ke belakang. Ketika cahaya itu mereda, rumah kembali sunyi. Sosok Pak Sarto sudah tak ada. Bau busuk hilang. Hanya Rini terbaring pingsan di pangkuan ibunya. Pagi akhirnya datang. Warga berdatangan, memastikan semuanya selamat. Kiai Manaf duduk di beranda. Wajahnya tampak lelah, tapi lega. "Sudah berakhir," katanya pelan kepada Pak Darmo. "Tapi, Kiai, di mana jasadnya sekarang?" tanya Pak Darmo. Kiai menatap halaman. Di sana, keranda bambu berdiri tegak, tertutup kain putih bersih, seperti baru dipakai. "Dia akhirnya dikubur dengan tenang," jawab Kiai lirih. "Tapi jangan pernah sebut namanya lagi." Rini perlahan sadar. Ia menangis memeluk ibunya. "Bu, ayah di mana?" Bu Warti hanya bisa membelai rambutnya, menahan air mata. "Sudah pergi, Nak, sudah benar-benar pergi." Namun saat mereka menatap keluar jendela, kain kafan di atas keranda itu berkibar pelan sendiri, padahal udara sama sekali tak bergerak. Dan dari dalam rumah, samar terdengar suara napas panjang. Ha, ha, ha. Seolah seseorang baru saja menutup matanya untuk terakhir kali. Sejak malam itu, warga desa Kedung Rejo tak pernah lagi memandikan jenazah selepas maghrib. Karena mereka tahu, satu di antara mereka pernah bangkit hanya untuk menepati janji yang belum lunas. Kadang, saat malam sunyi, kain kafan di pemakaman itu masih berkibar sendiri, dan terdengar napas panjang dari balik tanah basah. Seolah seseorang masih menunggu gilirannya untuk dikubur kembali. Ingat, jangan pernah memandikan jenazah setelah matahari terbenam.